Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Nunafia absen 9. Di sini saya akan mereview tentang materi pengertian manajemen. Secara etimologi kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang artinya seni dalam mengatur dan melaksanakan. Nah, pengertian manajemen sendiri adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Proses manajemen ada 4. Yang pertama, perencanaan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk menginspirasi kecenderungan di masa yang akan datang. Dan menentukan strategi untuk mencapai target dan tujuan yang ada di organisasi. Yang ketiga, pengarahan proses implementasi. Nah, pengarahan proses implementasi ini program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Yang keempat, pengendalian proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai apa yang direncanakan, apa yang diharapkan. Nah, unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama, manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih atau dicapai. Yang kedua, uang. Uang itu segalanya. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen pastinya, karena jadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, material. Unsur manajemen ini salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi kualitas material yang dipilih. Yang keempat, mesin. Mesin ini unsur mesin ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Yang kelima, metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode ini sesuai target, kegiatan akan berjalan dengan lancar. Yang keenam, pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Nah, selanjutnya, manajemen sebagai ilmu dan seni. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dalam hal-hal pekerjaan hukum, sebab dan akibat. Manajemen adalah suatu ilmu kalau diteliti lebih dalam atau lebih lanjut. Timbulnya ilmu manajemen dalam sejarah yaitu disebabkan adanya pemborosan baik tenaga kerja, waktu, maupun materi dan biaya di dalam setiap pekerjaan dalam suatu usaha. Nah, dalam konteks ini, manajemen sebagai seni berarti kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasikan dengan daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan mudah tercapai atau dapat tercapai. Nah, selanjutnya fungsi manajemen. Fungsi dasar manajemen yaitu planning atau perencanaan, organizing pengorganisasian, accounting pelaksanaan, dan controlling pengawasan. Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Itulah pokoknya. Nah, perencanaan sendiri adalah pemilih fakta dan penghubung
fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang, dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, pengorganisasian atau organizing tadi tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan yang lain, tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. Adapun tentang asas-asas organizing, yaitu yang pertama the objective atau tujuan, yang kedua departmentation atau pembagian kerja, yang ketiga assign and responsibility atau penempatan tenaga kerja, yang keempat authority dan responsibility atau wewenang dan tanggung jawab, yang kelima delegation of authority atau pelimpahan wewenang. Nah, selanjutnya yaitu actuating. Actuating sendiri adalah penggerak, yaitu membangkitkan dan mendorong semua anggota agar supaya bertindak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dari pihak pimpinan. Faktor-faktor yang diperlukan yaitu yang pertama leadership, yang kedua attitude dan moral, sikap dan moral, yang ketiga communication atau tata hubungan, yang keempat insentif atau perangsang, yang kelima supervision atau supervisi, yang keenam disiplin atau disiplin. Nah, selanjutnya controlling yaitu pengawasan, dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran dengan proses pengawasan. Nah, pengawasannya yaitu menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, ukuran pelaksanaan, terus membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan. Terus koreksi, perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Terus yang terakhir yaitu kepemimpinan atau leading dalam buku berjudul Principle of Management mengemukakan definisi tentang kepemimpinan, di mana tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan dan meningkatkan motivasi mereka. Sekian dari saya untuk penjelasan yang sangat kurang jelas. Saya mohon maaf, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.